Laju reaksi dari hidrolisis gula dapat ditentukan dengan polarimeter, karena gula bersifat optis aktif atau memiliki sudut putar. Tujuan utama praktikum kali ini adalah mencari nilai K atau tetapan laju reaksi orde 1. Untuk menentukan nilai K, maka beberapa data yang harus dicari adalah nilai sudut putar atau alfa air, alfa gula 20%, alfa T, dan alfa tahingga. Hal pertama yang dilakukan pada praktikum kali ini adalah pengukuran alfa air atau sudut putar air. Bilas tabung polari dengan air suling. Masukkan air suling ke dalam tabung polari dan pastikan tidak ada gelembung. Pastikan bagian luar tabung polari kering dan masukkan ke dalam polarimeter. Setelah itu, baca pada posisi 2. Pertama, atur fokus terlebih dahulu. Kemudian, atur posisi lapang pandang polarimeter. Untuk memudahkan dalam menentukan posisi 2, pada lapang pandang polarimeter, cari terlebih dahulu posisi 1 dan posisi 3. Setelah mendapatkan posisi 2, tentukan nilai sudut putarnya. Lihat skala 0 pada bagian kiri sejajar dengan skala berapa pada skala bagian kanan. Untuk nilai sudut putar air suling bernilai 0, karena air suling tidak memiliki C chiral sehingga tidak memiliki sudut putar. Selanjutnya, pengukuran sudut putar gula 20%. Timbang gula sebanyak 20 gram. Larutkan dengan air suling di dalam piala gelas terlebih dahulu untuk mempermudah proses pelarutan. Kemudian, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Seka labu ukur. Kemudian himpitkan. Dan homogenkan. Bilas tabung polari dengan larutan gula yang telah dibuat.
Masukkan larutan gula ke dalam tabung polari hingga penuh, dan pastikan tidak ada gelembung. Masukkan tabung polari ke dalam polarimeter, dan tentukan sudut putarnya, kemudian catat. Untuk pembacaan sudut putar, lihat skala 0 pada bagian kiri sejajar dengan skala berapa pada skala bagian kanan. Contohnya, skala 0 bagian kiri di antara angka 1 dan 2 pada bagian kanan. Maka, kita mendapatkan angka depannya 1. Untuk angka belakangnya didapatkan dengan melihat berapa skala kiri yang berhimpit dengan skala kanan. Selanjutnya, pengukuran nilai alfa T. Bilas pipet terlebih dahulu dengan air suling. Kemudian bilas dengan larutan gula yang telah dibuat. Setelah itu, pipet larutan gula tersebut hingga melebihi tanda tera. Seka pipet volume dan himpitkan. Masukkan larutan ke dalam Erlenmeyer. Pipet volume dalam keadaan tegak lurus, sedangkan Erlenmeyer dimiringkan 45 derajat. Lakukan hal yang sama pada larutan HCl. Nyalakan stopwatch pada saat setengah larutan HCl dari pipet volume masuk ke Erlenmeyer, lalu homogenkan larutan. HCl ini berperan sebagai katalis yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Bilas tabung polari dengan air suling. Bilas tabung polari dengan larutan yang telah dibuat.
Masukkan larutan campuran ke dalam tabung polari dan pastikan tidak ada gelembung yang dapat mempengaruhi penentuan sudut putar. Baca Al-Fateh pada posisi 2 setiap 5 menit sekali selama 60 menit dan catat sudut putarnya. Sambil menunggu pembacaan Al-Fateh, panaskan sisa larutan campuran pada penanas air hingga suhunya mencapai 60 hingga 70 derajat Celcius dan dipertahankan selama 15 menit. Pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat laju reaksi. Dinginkan larutan tersebut hingga mencapai suhu ruang. Baca Al-Fateh hingga pada posisi 2. Untuk menentukan skala Al-Fateh hingga adalah dengan cara tentukan nilai sudut putar apa adanya, kemudian dikurangi 180 karena satu putaran pada alat polarimeter adalah 180 derajat, sehingga dihasilkan sudut putar negatif pada Al-Fateh hingga, yang menandakan reaksi sudah berjalan sempurna atau telah terbentuknya fruktosa yang memiliki sudut putar negatif. Alfa 0 menunjukkan sudut putar larutan gula pada awal reaksi. Untuk alfa 0 dapat diketahui melalui perhitungan karena akan sulit jika ditentukan lewat pembacaan sudut putar secara langsung. Adapun rumusnya alfa gula dikurangi alfa air dibagi 2. Dibagi 2 karena volume larutan gula dan HCl 1:1, sehingga gula memiliki volume setengah dari volume total larutan. Setelah didapatkan nilai Al-Fateh dan Al-Fateh hingga, selanjutnya tentukan nilai Al-Fateh dikurangi Al-Fateh hingga. Kemudian, tentukan nilai log alfa 0 dikurangi Al-Fateh hingga dibagi Al-Fateh dikurangi Al-Fateh hingga. Buat grafik hubungan antara waktu dalam satuan menit pada sumbu X dengan log alfa 0 min Al-Fateh hingga per Al-Fateh min Al-Fateh hingga pada sumbu Y. Kemudian, tentukan nilai skalanya. Antar skala dibuat secara konsisten baik jaraknya maupun nilai skalanya. Setelah itu, gambarkan titik-titik data yang terdapat di data pengamatan ke dalam grafik dan tarik garis lurus. Garis lurus harus mengenai banyak titik, atau jika datanya menyebar, maka tarik garis lurus dengan posisi seimbang antar titik. Jadi, garis berada di tengah antar titik. Setelah itu, tentukan nilai slope atau kemiringannya. Slope dicari dengan membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Segitiga ini harus mengenai garis. Setelah itu, tentukan nilai Y1, Y2, X1, dan X2. Kemudian, cari nilai slope dengan rumus delta Y per delta X. Setelah didapatkan nilai slope, tentukan nilai K dengan cara slope dikali 2,303.